Om Swastiastu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, RRI Net obrolan budaya kali ini bersama saya Heni Batalia akan mengajak Anda melihat kerajinan tradisional berbahan perak dan kuningan yang ada di Desa Bratan, Samayaji, Buleleng, Bali. Dan nanti kita akan berbincang langsung, ngobrol langsung bersama pengrajinnya yang sudah berada di tengah-tengah Heni untuk saat ini. Ada Bapak Putu Sudana. Om Swastiastu Pak Putu. Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Niki, kita sudah diterima dengan hangat, diterima dengan baik dan melihat langsung bagaimana tadi pembuatan kerajinan berbahan perak dan kuningan Pak Putu nggih. Nggih, wonten juga Pak Ketut Purna Umbara. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Pak Ketut juga sudah hadir Niki nggih. Kemudian ada Bu Made Wahyu Astiti. Om Swastiastu Bu Wahyu. Oke. Wah niki menarik kerajinan perak dan kuningan. Nah niki di depan sudah ada contoh-contohnya ngeten nggih. Pak Putu, kalau boleh tahu niki sejak kapan Pak Putu bergerak di bidang perak niki, membuat kerajinan-kerajinan dari bahan perak dan kuningan niki? Om Swastiastu. Sebelumnya saya mohon maaf karena kurang sehat lah, agak bengek sedikit. Okay. Saya mulai menekuni kerajinan perak dan kuningan puniki sejak tahun 1978. 78. Ya, setelah Tiang pulang dari merantau menempuh pendidikan di luar kabupaten. Barulah kami mulai belajar tanpa guru. Kami belajar otodidak sendiri, mengandalkan hanya melihat tetangga-tetangga sebelah yang sudah lebih awal belajar kerajinan perak ini. Kami cukup dengan melihat, terus praktek di rumah, terus perbaiki sampai sekarang masih tetap eksis. Okay. Kalau dulu pertama kali ini kerajinan api Pak Putu yang dibuat? Yang pertama kali berupa ya itu dah sab, lepekan yang kecil-kecil lah, biar bisa kalau rusak dibuang itu modalnya. Karena belum pernah sama sekali, akhirnya saat ini bisa, walaupun umur sudah usur masih tetap menekuni, karena saya pribadi sangat takut kalau kerajinan perak ini sampai punah di desa kami ini. Sebab pengrajin sekarang sudah sangat sedikit, malah bisa dihitung dengan jari. Tapi sebelumnya keluarga Kenten memang menekuni usaha perak ini atau bagaimana Pak Putu? Kalau menekuni sih ya dari orang tua, itu semua alat-alat yang saya pakai itu semuanya sebagian besar lah warisan dari orang tua saya. Namun beliaunya meninggal tahun 77, sehingga kami belajar otodidak. Begitu. Tidak ada yang mengajari, hanya melihat tetangga-tetangga sebelah, dimanapun ada orang kerja di sana sambil tanya-tanya gitu. Akhirnya sampai saat ini bisa. Baik. Kalau Pak Ketut pun api niki sama juga dari tahun berapa nih ke Pak Ketut? Yang dari tahun 81 setelah yang berhenti dari SMA. Oh, dari SMA berarti nggih. Nggih. Nah, setelah SMA. Oh, setelah baru tamat belajar, SMA sudah belajar. Ipar yang ngajar. Masih saudara Kenten. Tapi masih satu lingkungan di sini atau bagaimana Pak? Yang di timur jalan. Oh, nggih. Belajarnya ke sini gitu. Baik. Kenapa tertarik untuk menekuni usaha Napi Dani kerajinan ini, Pak Tut? Pertamanya waktu tiang SMP itu tiang seneng gambar-gambar ukiran gitu loh. Dasar itu terus seneng pahat-pahat wayang. Akhirnya karena sudah berhenti sekolah, karena tidak ada pekerjaan, beralihlah ke pengrajin. Mas perak. Mas perak niki gitu. Oke. Kalau Ibu berapa niki? Ikut juga menekuni atau membuatnya langsung napi pun napi? Ibu mohon izin niki. Oke. Tiang membuat dan tapi tiang
nenun tiang. Oh, kenten. Nenun. Nah, wenten ngenten ngadep, ngenten pembeli, ngenten modal. Ibu untuk pemasarannya Bu Wahyu niki dan membuatnya Pak Putu sareng Pak Tut kenten. Oh niki setelah jadi ibu yang membersihkannya. Ibu yang membersihkan. Nah untuk bahan-bahannya bagaimana Pak Iki? Gampang tidak dicari untuk saat ini? Kalau masalah bahan, untuk kuningannya cukup gampang dicari, cuma harganya yang cukup tinggi. Untuk saat ini? Ya. Berapa terus biasanya Pak? Kalau meningkat. Kalau yang 06 saat ini kemungkinan 375 per lembar. Kalau dibuat pokor dapat 4. Sehingga harga jualnya yang tidak mendukung kadang-kadang. Kalau dijual mahal dibandingkan dengan pekerjaan orang lain dianggap mahal sekali. Padahal kualitas pekerjaan kan jauh beda. Apa yang menjadi ciri khas atau mungkin pembedanya dengan produk-produk yang lain nih Pak? Kalau ciri khas pekerjaan bokor utamanya di Desa Bratan, ada salah satu motif ukiran yang menjadi ikon pengrajin Riki yaitu Seut Mingmang. Seut Mingmang. Kalau di tempat lain, di Kelungkung, di Tijekule tidak ada seperti itu. Motif tatahan seperti itu. Berarti Nika memang turun temurun dari dari dulu. Nika tetap dilestarikan ciri khas Riki. Itu mencirikan bahwa sesuatu tidak ada awal, tidak ada akhir. Akhir menyambung semua. Oh. Terus melingser. Tidak terputus ya. Itu makna dari ukiran tersebut kenten nggih. Dan itu tidak ada di daerah lain sebenarnya. Tidak ada di daerah lain. Kalau dari bahan, dari pengerjaan, apakah ada berbeda nih dari daerah lain atau seperti apa Pak? Jenis sama ukiran? Sebetulnya cuma kalau jenis campuran bahan begitu? Sama rasanya sama. Cuman jenis ukirannya yang berbeda. Yang membedakan. Masing-masing. Nah. Coba metodenya juga beda di sana Bu. Metodenya bagaimana Pak? Kalau di Kelungkung, di Tijekule, dia itu ngukir tanpa mangkok itu. Itu kan pakai mangkok ya. Semuanya dicelupin ke bahan ukiran. Kalau di Tijekule dia pakai palungan, sedikit-sedikit diukir gitu. Diukir sekian, sudah habis juga dibalik lagi. Diukir. Makanya kalau ciri khas di Tijekule dan Kelungkung, kemungkinan pembagiannya itu tidak sama. Tidak sama. Sebab itu metode kerjanya seperti itu. Tapi kalau di sini? Kalau di sini seimbang ya. Pembagiannya sama. Pembagian sama. Oke, nggih. Nah, diperhatikan iki. Seperti ini loh. Nggih. Kalau di sini kan semua masuk nih ya. Pembagiannya 4, seimbang lah dia. Simetris lah Simetris ya. Kan enak dilihat kan. Kalau di Kelungkung atau Tijekule begini ya. Habis ini ya. Makanya enggak gitu. Nah, dari segi ukirannya juga berbeda, ada ciri khasnya, tidak ada di tempat lain begitu ya kalau untuk di Beratan sama Yaji Buleleng Bali niki. Wah, kita akan mengulik lagi niki terkait dengan pemasarannya kemana, peminatnya siapa saja niki atau pemasarannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan RRI Net Obrolan Budaya. Dan kali ini kita masih bersama perajin tradisional berbahan perak dan kuningan di Desa Bratan sama Yaji Buleleng Bali. Dan tadi kita sudah disuguhkan dengan
kerajinan berbahan perak dan kuningan ya, dan bagaimana perjalanan Pak Putu dan Pak Ketut serta Bu Wahyu ini mengawali kerajinan perak dan kuningan ini. Nah, kalau untuk pembuatan Pak Putu sarang Pak Ketut, niki masih tradisional dengan manual, tapi atau dibantu mesin atau bagaimana niki? Untuk pembuatannya kita itu masih manual, handicraft lah. Cuman kadang-kadang kita tuh pengerjaannya tuh tergantung mood juga ya. Kenapa nih Kak? Maksudnya begini, kalau kita payah gitu umpamanya, dipaksakan pasti hasilnya jelek. Makanya kita kadang-kadang agak ya lambat dah pekerjaannya. Kalau dicepetin nanti hasilnya nggak bagus gitu loh. Makanya kita pelan-pelan aja pekerjaannya. Berarti semua dengan hati nurani dah, kalau enak hatinya garap. Semua manual. Semua manual berarti nggih. Berapa lama Pak pengerjaannya? Kalau satu bokor kan berapa lama jadinya? Kalau satu bokor bisa digarap tergantung mood juga. Kita bisa 4 hari. 4 hari. Iya. Cuma itu udah dapat istirahat. Tidak memaksakan diri pekerjaan. Iya. Terus Berarti ibaratnya paling cepat 4 hari, paling lama biasanya ada sampai berapa lama untuk satu produk nih Kak? itu tergantung niat yang mengerjakan saja, moodnya ya. Kalau udah males-malesan ya lama sekali. Gitu loh. Baik. Kalau untuk produknya sendiri apa saja nih Pak yang dikerjakan di sini? Kalau saya secara pribadi segala sesuatu yang berbahan kuningan atau perak, apapun yang diminta sepanjang itu bisa dikerjakan saya kerjakan. Perhiasan, Kenter. Perhiasan bisa, seperti menghiasi sarung keris bisa, menghias golok bisa, bikin petitis untuk penari bisa. Perhiasan-perhiasan. Tergantung pesanan. Cincin. Gelang. Itu bisa juga. Badong-badong untuk gininya tuh loh, penari-penari kan biasanya pakai badong. Nggih. Sudah. Dan itu juga ada bokor-bokor, dulang itu juga nggih. Baik. Kalau untuk komposisi bahan Kenten, ini 100% perak saja atau kuningan atau berapa niki komposisinya Pak biasanya? Kalau komposisi bahan yang sekarang dipergunakan 100% kuningan sebenarnya. Yang sekarang digunakan. Kalau dulu berarti beda lagi. Kalau dulu masih peraknya agak murah, komposisinya perak dicampur dengan tembaga sedikit. Sebab kalau perak saja itu terlalu lemes ya. Bahannya terlalu lemes, akhirnya dicampur dengan sedikit tembaga. Biar agak kaku lah. Kalau sekarang bikin yang begitu menjualnya sangat susah. Karena harganya cukup tinggi. Cukup mahal ya. Dari dulu Bapak pertama kali buat ini berarti masih murah harga perak gitu. Ya kalau dulu saya mulai bekerja perak itu sekitar 1.500 per gram. Sekarang sudah kemarin 15.000 per gramnya. Baik. Berarti kalau sekarang ada campuran kuningan juga begitu nggih. Ya. Baik. Dan kalau untuk pemasaran biasanya kemana niki Pak dijualnya? Orang mesen dulu atau Bapak buat terus disalurkan kemana, Kenten? Untuk pemasaran sebenarnya yang buat dulu, lalu yang pajang di rumah, tidak di toko. Nanti biasanya yang datang itu pembeli yang tahu dari mulut ke mulut. Ada tetangga yang beli, beritahu temannya atau tetangganya yang lain, langsung dah ke sini lagi. Pesenin yang gini gitu. Dan ada juga yang mesen langsung. Seperti pengalaman Tiang waktu niki, setelah Tiang pernah diekspos oleh media Nusa Tenggara, saya pernah membuatkan anak Agung di Agung, anggota DPD DPD tingkat
nasional yang dari Puri Mengui. Nggih. Barang-barang cukup banyak mesennya. Beliau yang ke ponakan saya yang ada yang kawin ke Mengui. Oh, ibaratnya bertetangga dengan beliau. Iya. Banyak pesanannya dan itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu lah. Berarti dari mulut ke mulut begitu, dan memang pajangnya di rumah tidak ada toko khusus Kenten? Tidak ada toko khusus. Oh, dan pemasaran mungkin sekarang kan ada pameran-pameran, apa tidak diikut sertakan ke pameran-pameran juga begitu Pak? Sekali-sekali pernah ikut, cuma kalau pameran-pameran sekelas ya 17 Agustus malas ikut Bu. Karena barangnya juga sedikit gitu. Dan kualitas barang kalau dibandingkan dengan produk pengrajin lain, ampun niki yang dari Runo itu kualitasnya memang jauh, harganya jauh beda. Lebih bagus sebenarnya ini. Iya, cuma si pembeli tidak mau tahu. Yang penting bokor satu, dicari harga yang murah saja gitu. Oke, pada dari segi bahan juga ini lebih berkualitas, dari segi ukirannya juga berbeda, ada ciri khas dan tidak ada di tempat lain begitu Pak. Kalau lihat perkembangannya Niki dari dulu mungkin dari Bapak awal sampai sekarang gimana Pak? Apakah ada perkembangan yang lebih baik Niki dari segi pemasaran atau malah menurun kalau sekarang Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, pemasaran saat ini sangat-sangat menurun. Sebab pengrajin yang ada sekarang ini sudah bisa dihitung dengan jari. Untuk meneruskan kerajinan perak ini sudah sangat tipis minat generasi muda sekarang. Sebab penghasilan yang didapat dianggapnya tidak menjamin untuk masa depan mereka gitu. Berarti dari segi ibaratnya yang meneruskan ini belum ada sekarang. Belum ada yang mau lah. Tapi dari pemerintah sendiri Kabupaten Kenten apakah tidak ada pendampingan untuk meneruskan ini? Ini kan ibaratnya aset begitu tradisional sekali ini Pak. Tidak adakah mengadakan pelatihan begitu mungkin? Sebenarnya pemerintah Kabupaten sangat-sangat intens ingin mengembangkan ini, termasuk juga tenun. Sekian kali kami diberikan pelatihan. Pada saat pelatihan banyak orang ikut. Iya. Setelah pelatihan tidak ada yang melanjutkan lagi di rumahnya begitu. Padahal bahan alat sudah dibantu. Gitu. Itu kendalanya. Sebab mungkin asumsi mereka itu lebih baik ke pariwisata, mungkin begitu asumsinya. Padahal ini juga bisa jadi aset pariwisata Pak ya. Betul. Kalau wisatawan ajak ke sini ini cara membuatnya ini sangat tradisional, unik sekali. Ini menarik ke Bu Wahyu dulu Niki. Bu Wahyu, setelah Pak Putu mungkin sama Pak Ketut ini kan mengukir, membuatnya jadi sebuah produk. Selanjutnya agar tampil cantik seperti ini mungkin tugasnya Bu Wahyu Niki ya. Diapakan Niki Bu? Kenten modelnya mesepuh. Kenten mesepuh nih kan dibersihkan dengan dilapisi perak kenten. Wenten pun bahannya sepuh adane niku. Buat sendiri daging bersihin pun dumun air cuci kenten modelnya air biasa napi air biasa air suap lesir niku. Suap air raki nggih niku ampun pangnya ngami. Bapak mungkin bisa dibantu Niki dengan setelah dibakar kan dibuka dulu dari sana di mangkoknya itu loh, bokornya dari tuh mangkok buka terus dibakar di sana tuh setelah diukir itu kan dibakar, ngukirnya sambil bakar ibaratnya gitu nggih. Enggak, setelah selesai diukir dibuka lagi terus kita bakar dibersihkan. Setelah dibersihkan kita tuh punya ember berisilah khusus air raki gitu loh. Dimasukkan sana bersih baru digosok dengan
Sikat biasa. Sikat besi. Sikat besi. enten Nah, nggih. sikat kuningan. Sikat khusus enten untuk Sikat kuningan kuningan. namanya. Oke. Itu nggak keras Pak? Maksudnya dengan Keras. menggunakan air aki itu tidak bahaya atau Enggak. seperti Enggak, apa? enggak. Memang gatel nih. Ya kalau tumben-tumben pasti Nggih. kayak gitu. Oh. Karena Makanya kita udah cepet biasa kan, cuci enggak dia. sarang Air angin- biasa. Air biasa nggih, air biasa. Baru terus jadilah seperti ini Nggih. cantiknya begitu Nggih. nggih. Padahal saat selesai ngukir dibakar itu kan masih tadi dilihat Nggih. prosesnya itu Nggih. masih hitam Nggih. begitu nggih. Kalau ini kan sudah cantik, sudah siap untuk dijual. Kalau ini memang sudah siap untuk dijual berarti nggih. Kisaran harga mungkin yang paling murah sama paling mahalnya berapa biasanya Pak? Kalau dijual? Kisaran 200 Paling murah Nggih. sampai termahal termahal 2,5 juta ada. Nggih. Wah ini padahal kan tergantung jenis, Jenis. tergantung apa biasanya Pak? Tergantung jenis, Besar kecilnya, besar kecilnya, kecilnya. dan keruwetan penggarapan. keruwetannya dari ukirannya atau apanya? Nggak, bentuk kadang-kadang Bentuk. ada yang minta harus begini gitu. Oh, sesuai request Kayak berarti gini. nggih. Gini Niki, apa cara nih? Caratan. Mm-mm. Kan sulit membentuknya gitu loh. Nggih. Beda dengan bokor. Iya. Bokor kan gampang getoknya. Kalau gitu kan pakai alat banyak, Pak. Dia pakai alat. Oke. Lebih sulit dia buat gitu. Baik. Dan tadi Pak Putu sarang Pak Ketut juga sedikit menyentil kendalanya ini tidak ada regenerasi. Kita bahas nanti ya. Kita nanti bahas itu. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami karena kita akan mengulas lebih banyak lagi seputar kerajinan tradisional berbahan perak dan kuningan di Desa Beratan Samayaji, Buleleng, Bali. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, obrolan budaya masih bersama kami membahas kerajinan tradisional berbahan perak dan kuningan yang ada di Desa Beratan Samayaji, Buleleng, Bali. Ini sudah terdaftar mereknya atau sudah punya merek atau gimana Pak Putu, Pak Ketut, sama Bu Ayu? Kalau masalah merek, Tidak ya, nah, berarti ya. tidak ada merek, cuma kalau izin usaha sudah ada. Oh, izin usaha. Izin usaha sudah ada yang dibantu lah. Pada saat pelatihan itu dibantu dibuatkan izin usaha. Nah, Sudah ada. karena tadi kan Bapak juga sempat mengatakan ini ukirannya unik dan ukirannya klasik ibaratnya gitu, cuma ada di Desa Beratan di sini saja. Apakah itu tidak ingin dipatenkan? Nanti dicuri orang gimana Pak? Atau dibuat versi murahnya begitu? Seharusnya saya seperti itu ya. Cuma sampai saat ini kami belum berpikiran sampai ke sana. Mudah-mudahan nanti kami dengan warga, pengrajin lainnya bisa membahas ini untuk bisa mematenkan apa-apa yang sudah ada di Desa Beratan ini. Nggih. Terutamanya untuk kerajinan perak dan tenun yang sangat mengkhawatirkan juga hampir punah. Hampir punah. Tapi di sini ada kelompok persatuan untuk pengrajin perak dan kuningan dan tenun juga tidak Pak Niki? Sebenarnya saya ada, cuma tidak aktif, Bu. Kenapa Pak? Ya mungkin itulah ngurus pendidik gitu dah. Oh begitu. Sudah ada Nggih. aktif ya. Padahal dulu sebenarnya Pada ada saat- paguyuban kenten nggih. Pada saat pelatihan dibentuk Mm-mm. berapa bulan tak karuan lah. Iya. Ada pelatihan lagi dibentuk dengan ketua si anu. Jalan-jalan lagi bubar itu ndak karuan. Baik, Pak, kalau boleh dilihat tadi ini juga sempat Bapak melihat ukirannya yang unik nih ke. Nah, karena tadi kita terputus kita ukirannya arti dari ukiran apa yang membedakan nih ke Pak? Artinya napi nih ke Pak? Nah, arti dari pepatran Set Mingmang Punci ini awal dan akhir tidak ada, terus berjalan tanpa tujuan gitulah, Iya. tanpa putus, terus menyambung seperti ini. Dari sini terus terus nyambung lagi, tidak ada berhentinya. Nah,
Dan itu Bapak sendiri saja yang bisa buat sama Pak Wayan apa sudah ada lagi yang lain pengrajin semua? Tapi yang usianya sama dengan Pak Putu Sara Pak Wayan aja, tapi ada niki regenerasinya sudah. Yang generasi yang bawahan sudah ada sebenarnya, cuma tidak mau kerja gitu. Oh, tidak menekuni Pada saat begitu, pelatihan itu udah bisa aja sebenarnya. Tapi Cuma tidak karena menekuni. begini, Bu, kalau kita mengerjakan ini, sementara kita kan untuk nafkah ya, untuk hidup lah. Mengerjakan ini setelah selesai tidak bisa langsung kita dapat uangnya iya, begitu. Itu makanya generasi kami di sini tuh lebih banyak beralihnya ke pariwisata. Iya. Biar dia cepet gitu loh. Memang sekarang orientasi ke sana aja soalnya. Oke. Untuk hidup juga. Tapi buktinya Pak Putu sama Pak Tet niki bisa ya dari niki, atau memang sebelumnya Pak Putu sareng Pak Tet pekerjaan sampingan saja, tapi pekerjaan utama niki dulu. Niki kan sampingan untuk tiang sama juga. Terus terang ini sampingan sebenarnya Oh dulu. begitu. Karena kami PNS. Setelah pensiun baru lagi pelan-pelan gitu. Menekuni Nggih, niki. sekedar ya untuk ya ngelemesin tangan aja lah. Biar Berarti nggak kaku. bukan sebagai pekerjaan utama Nggih. dadosnya untuk kerajinan perak dan kuningan ini Pak Putu Pak Tet nggih. Nggih. Tapi untuk sampingan. Kalau sebelumnya napi? Pak Putu? Kalau yang berkecimpung di dunia pendidikan di PNS. Oh. Tahun 78 pas diangkat juga, terus yang belajar ini sambil melaksanakan tugas kedinasan, pulang sore-sore ambil pekerjaan ini Tambahan sebagai begitu nggih. penghasilan tambahan. Iya, tapi Setelah anak-anak pensiun, Kalau setelah dulu ini pensiun baru full. lebih besar penghasilan ini daripada PNS, Bu. iya. Iya. Dan minatnya orang-orang dulu Saya lebih tahun banyak gitu, 82 udah punya 2 hari itu udah punya uang 10.000. zaman itu Iya. ya. Saya punya nafkah dari PNS tahun 82 cuma 32.000. Makanya saya sempat mau berhenti jadi PNS. Karena ini lebih besar menghasilkan. nih. 2 hari udah dapat uang 10.000. Oke. 30 bagi 2 15. 15 kali 10 sudah 150. Nggih. Bagaimana Gitu kita loh. agar lagi memunculkan ini agar lebih berharga lagi begitu Nggih. Pak nggih. Agar anak-anak muda, apa kira-kira yang menjadi kendala saat ini nih Pak? Kenapa mungkin lebih redup sekarang? Padahal kan ini untuk upacara biasanya upacara ini, dan di Bali pun Nggih, masih nggih. begitu. Begini Bu, kalau dulu itu kan lagi greget-gregetnya. Pertama kan dari perak mahal sekali, orang-orang tidak bisa membeli. Iya. Ngalih. Tidak Beralih mampu ke Kuningan. menengah ke atas baru bisa, menengah ke bawah tidak bisa. Setelah ada Kuningan, kita membuat dari Kuningan dengan harga yang lebih rendah jauh dengan perak, gitu loh. Kalau ini kayak ini perak jutaan. Kalau Kuningan ya Ratusan. ya sejenis, padahal ini lebih besar kan. Ini lebih murah jauh, ini seratusan ini, ratusan ribu. Serupa, tapi sebenarnya nggak sama niki kita Iya. nggih. Oh niki dengan bahan Perak. perak. Ini kan lebih kecil. Ini jutaan harganya, ini Iya. cuma ratusan ribu. Oh kenten. Makanya dan sekarang orang-orang kan saya udah punya satu, kan nggak mungkin lagi beli. Gitu loh. Paling banyak dia punya 3, 4, 5. Ya. Setelah itu ndak ada beli-beli. Karena semua sudah banyak yang punya, otomatis kan pembeli ndak ada gitu loh. Oke. Mungkin lebih berinovasi dengan barang-barang lainnya yang lebih tertarik orang-orang membeli terus. Nggih, kayak sekarang alat-alat untuk sembahyangan tuh kayak kapar kayak gini. Kan pakai apa? Cetakan dulu. Iya, iya. Kayak pakai fiber. Oke. Dan biasanya lebih Ada banyak pakai pembelinya koran. dari kalangan mana sih, Pak? Kalau di sini Iya. ya dikit, kalau kecuali generasi muda untuk oleh-oleh ponaan atau cucu nikah dikasih hadiah begini gitu. Oh, lebih banyak seperti Nggih, itu, nggih. sekarang. Pemasaran berarti dari mulut ke mulut saja Nggih, begitu, nggih. Atau orang-orang memesan, apakah sudah, kalau sekarang kan teknologi sudah Nggih. maju Modern begitu, media ya. sosial begitu, apakah tidak IT. dipasarkan melalui media sosial dan e-commerce lain begitu, Pak? Yang sekarang disenangi kan motifnya kayak yang gini. Nggih.
model-model lain sekarang bokor kan sudah orang udah umum lihat kayak ini untuk Nanti dulang kan dulangnya beda dia. maju. Nanti ada yang kotak, nanti ada yang bundar. Dulangnya. Itu udah pemasarannya Kapar. apa tidak dijalankan di melalui media sosial begitu, melalui Kadang-kadang juga lewat FB aja. lewat FB Kadang-kadang ada. kita ngunggah di FB, oh ini foto-foto. Enggak dia. Nggih. Pembelinya dari sekitar Beratan saja, Buleleng saja atau dari luar Buleleng juga ada Pak? Ada dari luar, ada dalam kabupaten juga. Cuman itu dah tidak semua orang enggak banyak sekarang orang tertarik dengan begini gitu loh. Karena udah banyak ada produk yang lain seperti itu yang dari fiber loh. Yang dari fiber Nggih. sekarang banyak ya. Kemudian dari yang lain Dan juga lebih murah dia gitu. lebih murah. Baik, kendala-kendala yang mungkin dialami Pak dalam proses pembuatan, apakah ada kendala dari segi bahan? Kalau tadi dari segi SDM-nya sekarang mungkin berkurang Pak nggih. Apalagi Pak yang menjadi kendala saat ini? Kalau kendalanya di pemasaran, Pemasaran. di pemasaran dan Konsumennya sudah agak menurun jauh gitu loh. Oke, kalau misalnya konsumennya request begitu dengan perhiasan dengan harga yang lebih murah begitu, bahannya dikurangi, bisa tidak Pak kalau Bisa. seperti itu? bisa. Oh, bisa. sebenarnya bisa Iya, request bisa, nggih. Bisa. Nggih, tidak hanya pure yang mahal saja atau yang bahannya 100% perak begitu Pak nggih. Bisa. Untuk perhiasan lebih banyak kayak cincin ini dominan perak dia. Dominan perak. Murni dia, perak murni dipakai. Baik. Dan Pak kalau untuk saat ini apa yang dilakukan Pak agar kerajinan tradisional perak dan kuningan ini tetap ada begitu di Beratan? Apa Pak yang dilakukan Pak? Ya mungkin kira-kira sudah dilakukan saat ini dan kedepannya mungkin bagaimana caranya ini agar tetap menjadi yang dicari, nyari perak, nyari kerajinan Beratan begitu. Itulah kami sebenarnya berkeinginan untuk merangkul semua anak-anak muda agar mau menekuni kerajinan ini, walaupun itu hanya berupa sambil istirahat bekerja, ambil pekerjaan ini. Itu maunya kami Bu, biar bisa seperti kami mulai belajar bekerja itu jam segini itu ramai sekali Bu di desa kami. Tidak ada yang sepi, paling taklok, ceng, jumbreng, gitu, nak nunun Bu. Itulah kami rindu sekali sebenarnya dengan pengalaman kami seperti yang dulu itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud harapan kami yang kami doakan, mudah-mudahan anak-anak muda yang belum punya pekerjaan mau menekuni pekerjaan ini, agar apa istilah yang dulu pernah kami dengar di desa kami itu agandring, yang artinya yang ibu-ibu rumah tangga pekerjaannya menenun, di sampingnya laki-lakinya memandi, mengerjakan perak, saling tungusin pun dikit, saling mengawasi. Baik. Kalau dulu yang laki-lakinya memandi, kalau ibu-ibunya Ya, menenun begitu nggih. Tapi kalau sekarang generasi sekarang belum ada yang mau menekuni tersebut, Pak nggih. Malah dulu sampai pacaran pun pacarnya menunggu orang nenun. Betul Bu. Baik. Adik saya sampai kawin, ya, suaminya tiap malam menungguin orang nenun. Oh ya, tapi susah tidak Pak? Nanti anak-anak muda malah takut belajarnya nih karena susah. Susah tidak buat kerajinan ini Pak? Dan ya nempun minat dan juga nggih. Kalau sudah minat sebenarnya dan darah ke sana sudah ada sebenarnya. Kerja latihan sedikit aja rasanya langsung dah nyambung. Bisa, ya. Sama dengan saya tidak pernah belajar secara mengkhusus, hanya otodidak.
akhirnya bisa sampai saat ini. Oke, walaupun orang yang tidak punya pengalaman ngukir bisa Pak kalau belajar dari awal nih Ki. Kalau mau rasa-rasanya Asal tidak ada sampai kemauan, seminggu Asal ada kemauan Pasti pasti bisa. bisa. pasti ya. bisa. Saya jamin darah bisa. kita sudah ada gitu loh. Oke. Seperti Tiang ya, Tiang berhenti sekolah, nggak ada pekerjaan, belajar lah. Adi sudah masuk kan dilakukan dengan memek ya. Adi sudah masuk, lakar ngukir. Memang harus. Iya. Kalau sekarang anak-anak niatnya ke sana kurang gitu loh. Padahal waktu kita Memotivasi bikin itulah yang kurang. bikin ogoh-ogoh kan. Heeh. Kita waktu itu kan pakai styrofoam ngukirnya itu, Oke. ukirannya. Yang kasih dah mal tuh, tak buatkan mal biar adik-adik Mal itu apa Pak? Motif Motif ya. iya apa dasar pembuatan Dasarnya. biar Cetakannya ibaratnya. cetakannya ya. Itu tak buatkan biar adik-adik bisa belajar. Padahal mau dia. Iya. Kalau buat kerajinan untuk ogoh-ogoh nggak mau Mau. dia. Ngukir tuh ya dapat dia. Bisa Lancar. begitu ya. Kalau ngukir ogoh-ogoh bisa begitu. Kalau Lancar. ngukir ini belum Nggih. begitu nggih. Baik. Makanya dari sana saya memotivasi adik-adik bikinkan gitu. Kasih aja biar rusak kan bisa lagi beli gitu loh. Iya, iya. Kasih aja yang penting ada niat dulu untuk belajar gitu. Itu Baik. motivasi kami. Motivasi ya adik-adik seperti itu. Harapan ke depan apa nih Ki Pak? Untuk ya kerajinan semoga ada generasi penerus ya. Kami kan sudah ya sepuh dah. Biar ada lagi anak-anak yang mau belajar. Yang melanjutkan pekerjaan ini biar tidak punah. ini. Baik. Dan mohon kepada instansi yang terkait dengan program ini, mohon bantuannya tanpa henti membantu kami Bantuan ya. untuk keajegan kerajinan tenun dan perak ini yang ada di desa kami ini. Baik. Ibu Napi niki harapannya ke depan Bu niki ibu-ibunya mau tidak masih niki kalau bapak-bapaknya mandi, ibu-ibunya nenun, masih ada Bu yang nenun saat ini? Masih Bu ya. Kalau Ibu masih nenun saat ini? mungkin dan karena kenten Bu peninggalan tiange Bu Oh. tenawas soalnya benangi jenik-jenik nih kesudrange Oke. jenik Tapi generasi selanjutnya ada Bu yang mengikuti. Ada. Semoga ya Bu Nggih. ya tetap ajak ini Nggih. untuk kerajinan tradisional berbahan perak dan kuningan yang ada di Desa Bratan sama Yaji Buleleng Bali. Jadi dengan ciri khas ukirannya dari ciri khas bahannya itu berbeda sebenarnya dari tempat lain begitu Pak ya. Dan nampaknya wajib untuk dikunjungi ini Pak untuk melihat cara pembuatannya karena tadi itu dari dibakarnya kemudian dari bapak ngukirnya niki. Nah, itu sebenarnya bisa untuk pariwisata juga bisa nanti tamu-tamu ya Pak wisatawan yang ingin berkunjung ke Buleleng Bali itu bisa juga melihat sentra pembuatan kerajinan tradisional berbahan perak dan kuningan yang ada di Desa Bratan sama Yaji Buleleng Bali. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kali ini itu tadi semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda itu bermanfaat dan menginspirasi Anda semua juga agar sudah melihat bagaimana kerajinan berbahan dasar perak dan kuningan yang ada di Desa Bratan sama Yaji Buleleng Bali. Cukup sekian untuk obrolan budaya hari ini. Saya Heni Bautalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. RRI Net, tonton yang Anda dengar.